Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini adalah merupakan malam pertama kalinya saya membuat video di depan kamera, teman-teman. Kalau bahasa orang lain mah mungkin bahasanya ngevlog gitu ya. Jadi baru kali ini saya membuat video di depan kamera. Kenapa demikian? Karena secara mental mungkin saya belum siap untuk membuat video di depan kamera. Juga karena saya belum mempunyai alat pendukung seperti tripod atau mikrofon jarak jauh gitu ya. Jadi selama ini ketika saya membuat video, saya selalu berada di belakang kamera, teman-teman. Karena saya membuat video itu dengan menggunakan HP dan HP-nya saya pegang gitu, teman-teman ya. Makanya pasti selama ini teman-teman semua baru mendengar suara saya tanpa mengetahui secara jelas keberadaan saya, teman-teman. Jadi seperti inilah orangnya, teman-teman ya. Keadaannya seperti ini, orangnya seperti ini, yang selalu berbicara di belakang kamera, teman-teman ya. Makanya mumpung saya membuat video di depan kamera, izinkan saya, mudah-mudahan teman-teman berkenan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri tentang diri saya kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan itu semua membuat pertemanan kita semakin dekat. Nama asli saya Nurdin Syarifuddin. Saya aslinya berasal dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Priangan gitu ya. Kalau dulu itu masuknya ke Ciamis, tapi sekarang sudah dipecah menjadi kabupaten tersendiri gitu ya. Jadi asli saya itu berasal dari Kabupaten Pangandaran gitu, teman-teman ya. Dan sekarang saya tinggal di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, teman-teman ya. Jadi sejak tahun 2002 saya merantau ke Kabupaten Pandeglang, teman-teman. Berarti sampai selama ini, sampai hari ini tahun 2022 sudah kurang lebih 20 tahun saya tinggal di Banten, merantau lah, mungkin mencari kehidupan lah gitu ya. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan istri saya itu adalah orang Gunung Kidul, Yogyakarta, teman-teman ya. Makanya kenapa ada video saya tentang mudik kemarin ke Jawa, karena itu tadi, karena istri saya berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi kita di sini, saya orang Pangandaran, istri saya orang Jawa, orang Gunung Kidul, sama-sama merantau di Kabupaten Pandeglang, hampir sama, kurang lebih sama, yaitu sekitar kurang lebih 20 tahun lamanya kita di Pandeglang, teman-teman ya. Adapun aktivitas keseharian saya aktivitasnya di dunia pendidikan, teman-teman ya. Saya di SD dan kebetulan istri saya di SMP. Di luar itu mungkin saya seperti masyarakat biasa bertani lah gitu kan. Sepulang sekolah saya bertani. Jadi keseharian saya pokoknya adalah di dunia pendidikan gitu. Dan pada saat ini sebenarnya saya ingin bukan sharing ya, berbagi pengalaman, sama dengan sharing lah, berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang perjalanan suka duka selama kita nge-YouTube, teman-teman ya.
gitu. Pada awalnya sebenarnya saya hanya pecinta YouTube ya, jadi sama sekali tidak terbersit bahwa saya akan bergelut di dunia YouTube. Jadi saya awalnya hanya sebatas pecinta YouTube lah, seperti masyarakat biasa ya, sering nonton YouTube dan sering nonton YouTuber terkenal juga. Kalau saya senangnya nonton YouTuber yang ada di Ome TV ya, seperti Vicky Naki yang dari Riau gitu kan, yang sempat viral Vicky Naki dengan Dayana orang Kazakhstan itu ya, gitu. Juga saya juga sering nonton YouTuber Ome TV itu Rip Project orang Bandung, itu bagus gitu ya, juga Chong Brother dari Madura gitu kan ya, gitu. Saya senang nonton YouTube seperti itu, dan juga saya sering nonton Kang Ali Bata gitu ya, yang Pinjer Style gitu ya. Jadi saya seperti masyarakat biasa awalnya hanya sebagai pecinta YouTube. Nah, kenapa saya sampai akhirnya nge-YouTube? Ini sebenarnya bukan kemauan teman-teman ya, bukan terbersit bahwa saya ingin nge-YouTube, tidak gitu ya, bukan. Tapi saya nge-YouTube itu adalah berasal dari sebuah keterpaksaan gitu ya. Jadi berangkatnya saya nge-YouTube itu berasal dari sebuah keterpaksaan. Kenapa keterpaksaan? Jadi kronologinya seperti ini teman-teman. Pada tahun 2021 istri saya itu harus mengikuti pendidikan secara daring, secara online ya. Waktu itu selama 5 bulan, dari mulai bulan Agustus tahun 2021 sampai bulan Desember 2021 gitu ya. Jadi melaksanakan tugas secara daring gitu ya. Nah, cuman pada akhir bulan September istri saya itu harus membuat tugas praktek pembelajaran teman-teman gitu ya. Yang bikin pusingnya itu istri saya kan nggak bisa untuk ngedit video, saya juga nggak bisa. Kenapa ngedit video? Karena perintah dosennya itu video praktek pembelajaran istrinya itu dibatasi ya, kurang dari 15 menit lah ya, kurang dari 15 menit, sedangkan video aslinya ketika melaksanakan praktek pembelajaran itu lebih dari 15 menit, makanya harus dipotong-potong gitu ya. Akhirnya saya mulai pusing dari sana, bagaimana saya harus ngedit gitu kan, gitu. Nah, kebetulan saya punya teman yang suka di dunia syuting film di hajatan-hajatan gitu ya. Rumahnya dekat sekolah saya di SD gitu ya. Jadi tugas video istri saya itu, video pembelajarannya, akhirnya saya bawa ke teman saya untuk diedit. Saya di sana dikasih tahu sama teman cara ngedit gitu ya, ala kadarnya gitu ya, ala kadarnya, sambil didampingi sama teman saya itu. Akhirnya saya ngedit hampir setengah hari lah mungkin ya, setengah hari saya ngedit video itu. Dan alhamdulillah selesai gitu ya. Dengan senang hati videonya itu saya bawa pulang ya, saya perlihatkan ke istri. Nah, ketika saya perlihatkan video hasil editan saya itu, bukannya saya dikasih senyuman atau kasih ucapan terima kasih, malah istri saya cemberut gitu ya. Karena kata istri saya, segmen-segmen yang harusnya ada dalam video pembelajaran itu ternyata hilang gitu kan. Ternyata hilang, tidak ada. Contoh umpamanya harus ada salam dulu, membaca doa dulu, pembukaan dulu sampai ditutup gitu ya, dan kesimpulan. Nah, itu harus ada. Saya kan awalnya tidak tahu, hanya berpikir durasi 15 menit aja ya, durasi 15 menit gitu ya. Nah, dari sana saya mulai pusing, waduh kalau kayak gini harus balik lagi, sedangkan jaraknya dari rumah jauh gitu ya. Wah, kalau seperti ini terus repot gitu kan, sedangkan tugasnya itu bukan hanya satu kali, lebih dari satu kali ya,
ada 2-3 kalinya gitu kan. Makanya akhirnya kalau seperti ini berarti saya harus ngedit video di rumah gitu kan, disaksikan oleh istri agar komponen-komponen yang harus ada dalam video itu tetap ada gitu kan, nggak hilang gitu. Kalau saya kan nggak tahu gitu ya tugasnya seperti apa, komponennya harus ada seperti apa gitu kan. Yang penting durasinya sesuai dengan yang diperintahkan oleh dosen gitu kan. Nah itu akhirnya ke temen suruh aplikasi editing video itu dimasukkan ke laptop saya belajar sedikit ke teman. Nah akhirnya saya dipaksa untuk bisa ngedit sendiri di rumah dengan istri. Ya walaupun saya masih meraba-raba, akhirnya alhamdulillah bisa selesai juga gitu ya. Nah selain itu pusingnya lagi, ternyata video pembelajarannya itu bukan dikasih videonya langsung ke dosen teman-teman ya, tapi harus link video, berarti harus diupload ke YouTube. Nah, jadi yang dikasihkan ke dosennya itu link YouTube-nya, bukan videonya. Itu tambah pusing lagi sama saya. Wah, ini gimana gitu kan? Nah, itu harus ngupload video, saya belum pernah tahu caranya seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya saya browsing di YouTube cara ngupload YouTube itu seperti apa. Nah, akhirnya saya upload YouTube video pembelajaran istri saya itu di akun istri saya pertama gitu ya, di akun istri saya. Tapi ternyata tidak bisa karena videonya terlalu besar gitu kan, karena videonya terlalu besar. Akhirnya si video itu diuploadkan ke YouTube-nya itu menggunakan akun saya gitu ya, karena akun saya itu memang sudah Google Drive-nya sudah diperbesar sama teman saya itu ya, karena saya foto-foto saya, dokumentasi saya dimasukkan di Google Drive gitu ya untuk menyimpan video. Nah akhirnya si video tugas istri saya itu diuploadnya melalui akun saya gitu kan, Nurdin SY gitu. Nah makanya awal-awal video saya itu kan tentang pembelajaran ya. Nah itu karena tugas istri saya itu ada di akhir bulan Desember mungkin ya. Akhirnya ketika diuploadkan di akun saya, alhamdulillah bisa terkirim. Nah dengan selanjutnya beberapa tugas video pembelajaran lagi terus diupload di akun saya. Seiring dengan berjalannya waktu, karena saya sering mengedit video gitu ya, punya istri tugasnya, akhirnya saya sudah mulai punya gambaran nih cara mengedit lah, minimal seperti itu, cara ngedit yang sederhana seperti itu. Akhirnya saya berpikir kalau kayak gini berarti bisa juga ya aktivitas saya didokumentasikan di video, diuploadkan ke YouTube saya gitu kan. Nah itu dari itulah awalnya kenapa saya punya YouTube, punya channel YouTube. Dari awalnya dari keterpaksaan itu ya diupload di akun saya. Akhirnya saya kegiatan saya seperti ke sawah, ke kebun, ke sekolah, sedikit-sedikit saya upload ke akun saya, ke YouTube saya gitu. Itu awalnya gitu teman-teman ya, kenapa saya sampai bisa bergelut di YouTube gitu. Sebenarnya ini satu hal yang sampai saat ini saya belum begitu percaya gitu. Kok bisa ya saya sampai bisa bermain YouTube gitu teman-teman ya, sampai bisa bermain YouTube. Nah, jadi pertama kali saya mengupload video itu adalah di pertengahan Desember 2021. Setelah itu akhirnya karena pikiran saya akhirnya lebih jauh, bagaimana saya bisa bermain YouTube gitu ya, melihat orang lain gitu kan dengan punya subscribe gitu ya, dan jam tayang. Akhirnya setelah itu saya berpikir, ini cara nyari subscribe-nya bagaimana, caranya seperti apa gitu kan. Nah akhirnya saya coba-coba buka di Facebook, ternyata ada juga grup-grup itu. Akhirnya saya masuk. Setelah beberapa saat saya masuk di grup di Facebook,
akhirnya saya bertemulah dengan namanya Kang Sony Wijaya, ya, yang punya channel Wijaya Channel. Mulai dari sana saya berteman, sering ngobrol-ngobrol gitu ya, WA, chattingan secara pribadi ya dengan Kang Sony. Akhirnya saya lebih jauh, lebih kenal dekat gitu kan, sering sharing dan sebagainya. Jadi saya dengan Kang Sony itu seangkatan gitu main YouTube-nya ya, sama-sama pemula lah dalam dunia YouTube gitu. Itu perjuangan. Saya kayaknya sulit amat gitu ya untuk mendapatkan 1 subscribe aja, sulit amat gitu kan. Akhirnya dengan sering sharing dengan Kang Sony, diajak ke grup sini, grup sana gitu kan. Gitu, akhirnya saya sedikit-sedikit nambah subscribe saya. Seneng banget loh teman-teman ketika saya nambah, ternyata nih 1 atau 2 subscribe-nya naik jadi sekian kan gitu kan. Tapi kadang-kadang kita down juga, karena kadang-kadang subscribe kita jatuh lagi, sampai turun lagi ya, kadang-kadang sampai 20 turun lagi gitu kan. Jadi naik 1 aja seneng banget gitu, seneng banget itu. Jadi dari sana saya akhirnya intens gitu ya, membuat video dan diupload di YouTube. Akhirnya saya mulai banyak teman ya di sosial media gitu kan, banyak teman-teman sering ngajak masuk sana masuk sini, sharing sana sharing sini tentang YouTube. Karena jujur saya gelap banget gitu ya tentang YouTube, saya sama sekali tidak tahu tentang YouTube. Yang lucunya itu teman-teman, saya diajak di grup itu, mungkin saya ikut list di grup itu paling banter cuma 2 kali ya, paling banter cuma 2 kali ikutan gitu. Kenapa? Saya nggak bisa gitu kan, karena ketika saya ikut list dengan teman-teman harus SS ya, clear history atau dan hapus history, harus tontonan, harus apa namanya yang batang-batang itu katanya ya, seperti itulah, banyak lah pokoknya persyaratannya. Saya pusing amat, saya nggak bisa gitu kan. Tapi karena niatan saya tidak neko-neko gitu ya, makanya saya di grup itu tadi jarang ikut list, hanya sebagai partisan, sebagai ya tukang ngelawak lah mungkin ya, ngobrol tanpa isi gitu kan, senda gurau sama teman-teman aja. Tapi saya nggak pernah dikeluarin dari grup itu, walaupun saya nggak pernah ikutan gitu kan. Karena kelemahan saya ngomong apa adanya, saya nggak bisa. Daripada saya membuat teman-teman kecewa karena persyaratannya itu saya tidak penuhi gitu kan, ya udah saya mendingan diam aja kan gitu, mendingan diam aja, hanya ikut ngobrol ringan gitu kan, bersenda gurau gitu kan, canda gitu sama teman-teman gitu. Jadi saya banyak akun grup-grup itu, tapi ya itu tadi saya belum pernah gitu kan. Nah akhirnya teman-teman yang sudah semakin kenal tahu gitu ya tentang kelemahan saya, bahwa saya kalau orang mah bilangnya Kang gitu, Kang Udin gitu ya, Kang Udin mah nggak bisa ini, jangan dipaksain gitu kan, jangan dipaksain, dia mah nggak bisa, semaunya gimana dia caranya aja kan gitu kan, bagaimana dia bisanya aja kan gitu, sering gitulah gitu. Nah seiring dengan berjalannya waktu, awal saya membuat video itu teman-teman, saya sering ngobrol dengan istri, jangan lebih dari 10 menit gitu kan, karena takut orang bosen katanya gitu ya gitu. Makanya awal-awal video saya itu nggak lebih dari 10 menit, kurang dari 10 menit gitu ya, kurang dari 10 menit. Karena pikiran awal kita awalnya takut orang bosen nonton video kita gitu kan gitu. Nah seiring berjalannya waktu ya, karena sering sharing dengan Kang Sony dan teman-teman lainnya, kata Kang Sony bilang gini, Kang Udin, videonya durasinya taikin dong gitu kan, biar jam tayangnya tambah naik gitu, jangan hanya 10 menit, tambahin 15 menit atau 20 menit atau berapa kan gitu kan. Nah karena saran dari Kang Sony itulah dan teman-teman lainnya memberi saran seperti itu, akhirnya
saya mulai coba panjangin durasi video saya, bukan dipanjang-panjangin ya, tapi karena prosesnya seperti itu harus panjang, nggak dipotong-potong, akhirnya tambah lagi durasinya kan gitu kan, gitu alhamdulillah. Jadi ternyata memang dalam dunia YouTube itu, waduh, dibikin pusing ya pusing gitu kan, karena itu tadi kadang-kadang subscribe kita naik turun gitu. Yang lucunya lagi, saya itu tidak tahu tentang jam tayang loh teman-teman. Jam tayang kita udah berapa, gitu kan? Saya kasih tahu ini loh di sini jam tayang, kata teman-teman. Tapi kok jam tayang saya nggak naik-naik, malah kadang-kadang turun, gitu kan kata istri. Akhirnya cari lagi istri informasi tentang jam tayang itu. Oh ternyata jam tayang itu ada yang 28 hari, ada yang sekian hari. Pas ternyata ada yang 365 hari. Oh ini akumulasinya kan gitu kan. Saya tadinya nggak tahu sama sekali. Saya udah biarin aja lah gitu. Yang penting saya mah ngupload video ke YouTube kan gitu. Udah mau seperti apa gitu. Bodoh amat kan gitu. Karena saya tadi kelemahan saya nggak tahu di dalam dunia YouTube seperti itu. Karena saya alhamdulillah banyak teman-teman yang baik sama saya, memberikan masukan, memberikan ilmu, menambah ilmu. Akhirnya sedikit-sedikit saya mulai paham gitu, walaupun masih termasuk nol besar saya dalam dunia YouTube ya. Nah seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah subscribe saya naik ya, terus jam tayang saya juga bertambah terus. Nah akhirnya sebelum Lebaran kemarin itu, sebelum saya mudik ke Jawa itu, posisi subscriber saya sudah di 900-an lah kurang lebih ya, sudah 900-an. Jam tayang saya juga sudah mendekati di atas 3000-an gitu ya. Nah pas Lebaran itu saya vakum sebentar karena kegiatan mudik. Nah setelah saya pulang dari Jogja, dari mudik, saya gas lagi gitu ya, alhamdulillah bisa tembus ke 1000 subscriber dan 4000 jam tayang teman-teman ya. Jadi mulai dari pertengahan Desember saya upload video sampai saya mengajukan monet pada malam tanggal 24 Mei itu berarti perjuangan saya untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu kurang lebih selama 5 bulan teman-teman ya, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei. Malam tanggal 24 saya ngajuin monetisasi gitu ya. Alhamdulillah perjuangannya selama 5 bulan kurang lebih itu sampai bisa ngajukan monetisasi. Nah di sana saya bingung lagi, ini kalau udah gini bagaimana gitu kan. Nah saya akhirnya mendapatkan email dari YouTube bahwa selamat Anda sudah bisa mendaftarkan gitu kan ya. Soalnya saya senang banget itu waktu itu. Oh berarti saya bisa juga ya kan gitu kan. Seperti itulah yang sama sekali nol besar tentang YouTube, kok bisa juga gitu kan, kalau kita memang telaten, ulet gitu kan, terus berjuang. Nah setelah mencapai itu akhirnya saya browsing lagi bagaimana cara untuk mendaftarkan YouTube kita gitu teman-teman. Nah akhirnya saya bulatkan hati, daripada saya terkatung-katung, biar ada keputusan apakah saya dilanjut atau tidak YouTube-nya gitu kan. Akhirnya pas malam 24 ya, malam 24, karena saya ketika browsing di YouTube itu baiknya ngajuin monetnya itu lewat jam 11 malam katanya kan gitu kan, karena di Amerika sono itu waktunya pagi katanya gitu, jadi cepet langsung bisa diproses katanya gitu, nggak begitu lama. Nah makanya di malam 24 Mei itu lewat dari jam 11 saya bismillah ngajuin monet,
Proses ke satu alhamdulillah lancar, proses ke langkah kedua lancar. Nah, akhirnya tanggal 24 itu saya alhamdulillah bisa langkah ke satu, langkah kedua, dan langkah ketiga. Alhamdulillah tanggal 26 itu langkah ketiga sudah beres itu teman-teman. Jadi peninjauan channel saya oleh YouTube prosesnya hanya 2 hari ya, 24, 25, 26 saya dibilangin sama Kang Ari senior saya, coba dicek siang katanya kan gitu kan. Akhirnya saya cek siang, alhamdulillah tanggal 26 nya channel YouTube saya disetujui menjadi partner YouTube gitu teman-teman ya. Jadi prosesnya hanya 2 hari. Padahal kata orang-orang bisa 1 minggu gitu kan untuk ditinjau gitu ya channel kita. Tapi untuk channel saya alhamdulillah cuma 2 hari, dari tanggal 2 malam tanggal 24 saya ngajuin, tanggal 26-nya saya disetujui untuk menjadi partner YouTube gitu ya. Nah, setelah tanggal 26 Mei saya diterima menjadi partner YouTube ya, maka saya harus mengejar $10 ya. Berarti mulai tanggal 27 saya mengejar $10 dan alhamdulillah pada tanggal 12 Juni saya bisa mengejar $10. Berarti dari tanggal 27 Mei, 28, 29, 30 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti kurang lebih dari 16 hari saya bisa ngejar $10 di tanggal 12 Juni itu teman-teman. Nah, setelah terkejar $10 saya masuk lagi di AdSense ya untuk mengajukan PIN, dan pada tanggal 13 Juni PIN itu dikirim oleh YouTube ya. Kata YouTube katanya kurang lebih 2, 3 sampai 4 minggu katanya ya gitu. Dalam proses menunggu PIN dari YouTube itu di kisaran sudah hampir ke 3 minggu. Kebetulan istri saya ada temennya yang punya channel YouTube dari kecamatan yang lain, bukan dari daerah tempat tinggal saya. Dia bilang katanya ngajuin monet itu sampai 2 kali karena pinnya nggak datang katanya. Ternyata kata teman istri itu bukan nggak datang, tapi karena lama di pos ya, tidak diambil gitu kan, tidak diambil, nggak dikirim ke rumah lah mungkin ya, nggak dikirim ke rumah teman istri itu. Akhirnya dia ngajuin lagi. Nah, berangkat dari informasi itu akhirnya saya berinisiatif ya untuk mengecek ke kantor pos. Kebetulan jarak dari rumah saya ke kantor pos itu kurang lebih 18 km teman-teman ya. Makanya pada hari Senin kemarin tanggal 4 Juli saya berangkat ke kantor pos, sekalian ada keperluan ya, keperluan lain, saya coba ngecek gitu ya, coba ngecek ke kantor pos. Pas datang ke kantor pos, saya nanya ke petugasnya, "Pak, mohon maaf, ada surat atas nama Nurdin Saripudin nggak dari Angsana?" Dia nanya lagi ke petugas yang suka ngirimin surat itu, katanya ada surat nggak? Nggak ada katanya. Itu suratnya dari YouTube. Oh, AdSense ya kan. Nah, ketika saya bilang surat dari YouTube, petugasnya itu langsung buka tempat surat yang lain. Ternyata AdSense itu dikasih tempat khusus ya, khusus AdSense semua. Di sana dicari-cari AdSense saya atas nama Nurdin Saripudin itu. Dan alhamdulillah itu teman-teman, AdSense saya sudah ada. Jadi saya menerima AdSense itu tanggal 4 Juli kemarin ya, hari Senin. Ini alhamdulillah, ini AdSense surat cinta dari YouTube sudah bisa keterima oleh saya. Seneng banget, berarti dari sejak tanggal 13 Juni gitu ya,
tanggal 13 Juni sampai 4 Juli itu proses menunggu, berarti kurang lebih 3 minggu. Alhamdulillah saya sudah bisa menerima surat cinta dari YouTube. Saya senang banget teman-teman ya, senang banget karena jujur tadi itu saya katakan bahwa ya percaya tidak percaya gitu, ternyata kok saya bisa gitu ya, saya bisa menerima AdSense ini gitu. Alhamdulillah, makanya dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih ya kepada teman-teman yang selalu mensupport saya, mendampingi saya selama saya nge-YouTube gitu kan. Selama saya nge-YouTube, memberi saran, memberi ilmu, memberi support dan sebagainya banyak gitu ya ke saya yang sangat bermanfaat bagi saya gitu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada Kang Sony Wijaya. Kang Sony, makasih banyak atas support dari Kang Sony. Saya akhirnya bisa di titik menerima pin dari YouTube. Kang Ari, Kang Abdul Muhid, ya, Kang Nawi, Kang Jimmy, terima kasih atas supportnya. Kang Tarman, senior saya, ya, Kang Ari, senior saya, suruh saya, makasih supportnya. Mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi teman-teman semua, sangat bermanfaat bagi saya. Juga selain itu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ke Kang Mifaria, ya, Kang Mip, makasih banyak selalu mensupport saya. Kang Jeger Cianjur, ya, Kang Wanaga, makasih teman-teman ya yang ada dari daerah Sunda, makasih banyak atas support yang selalu diberikan kepada saya, ilmunya, ya, bimbingannya tentang YouTube sangat bermanfaat bagi saya. Dan juga kepada teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas segala bimbingan, support dan dorongannya kepada saya. Di luar itu saya memohon maaf, pasti sebagai manusia biasa banyak kesalahan yang saya perbuat, baik ucapan, mungkin perbuatan dan sebagainya. Apakah terasa atau tidak kepada teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Dan mudah-mudahan jalinan silaturahim ini bisa terus terjalin, jalinan pertemanan ini bisa terus terjalin sampai kapanpun, karena kita semua tidak akan berhenti di titik ini, tapi ini adalah langkah awal kita bermain benar-benar di YouTube gitu ya, setelah ada kepastian bahwa kita diterima menjadi partner YouTube, teman-teman. Gini. Selain itu juga apa ya? Kalau dibilang saran, ya saya tidak punya pengetahuan apapun. Yang jelas tadi itu sharing pengalaman saya kepada teman-teman YouTuber pemula ya. Kalau boleh saya memberikan apa ya, sedikit pengalaman saya, pertama terus semangat ya, semangat terus bikin konten, bikin video, apalagi video-videonya yang memang sangat bermanfaat buat masyarakat. Semangat terus, jangan pikirkan sub turun ya, tataplah terus ke depan teman-teman. Dan juga kalau boleh saya saranin ya, antara perkembangan bertambahnya jumlah subscriber dengan bertambahnya jumlah jam tayang, kalau bisa itu harus seimbang teman-teman ya. Ini kalau boleh saya saran ya, karena kalau tidak seimbang kita mesti kerja dua kali ya. Oke lah, kita maunya subscribe udah di atas 1000 ya, tapi karena kita tidak seimbang dengan jam tayang, akhirnya jam tayang kita jatuh masih jauh gitu ya. Makanya kalau bisa saya saranin,
perkembangan bertambahnya subscriber dengan perkembangan bertambahnya jam tayang itu harus seimbang. Kalau seandainya subscriber kita ada di posisi 500, berarti jam tayang kita kurang lebih harus ada di posisi 2000 teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya agar tetap seimbang itu? Ya itu tadi, bahwa video-video kita durasinya harus lebih panjang gitu ya teman-teman. Ya bagusnya di atas 20 menit atau 1 jam lah. Seperti punya Kang Ari, itu podcast itu di atas 1 jam itu bagus ya, karena untuk jam tayang gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga agar menyeimbangkan antara perkembangan subscriber dengan jam tayang, durasi video teman-teman harus ditambah ya, dipanjangin di atas 20 menit lah bagusnya gitu. Apalagi kalau lebih ya minimal 20 menit lah itu yang pertama. Yang kedua, yang sering saya sampaikan ke teman-teman dan Kang Ari juga bilang seperti itu, yang harus kita catat sebagai YouTuber pemula adalah bahwa kita adalah bukan pejabat yang punya masyarakat luas. Kita bukan seorang ulama yang punya jamaah yang banyak, dan kita juga bukan seorang artis yang punya fans yang banyak. Tapi kita adalah masyarakat biasa ya, yang ingin dikenal orang, yang ingin mungkin mendapatkan sebagian rezeki dari YouTube gitu teman-teman ya, gitu. Itu patokan dasarnya seperti itu. Kita bukan seorang pejabat yang punya masyarakat banyak gitu ya, kita bukan seorang ulama yang punya jamaah banyak, kita juga bukan seorang artis yang punya fans banyak, tapi kita adalah masyarakat biasa yang tidak dikenal oleh siapapun kan, itu kan, yang tidak dikenal oleh siapapun. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa dikenal ya oleh orang lain? Nah, kita harus baik-baik dengan teman ya, kita harus baik-baik dengan teman. Jangan hanya kita mencari subscriber dan jam tayang, tapi seharusnya harus lebih jauh dari itu ya. Jadi lebih jauhnya adalah kita mencari sebuah persaudaraan, kita mencari sebuah pertemanan yang lebih dekat. Makanya mungkin kita sering komunikasi secara pribadi, ngobrol ngalor ngidul tentang keluarga kita dan sebagainya, kegiatan kita itu akan lebih mempererat pertemanan kita, sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu dari teman, perlu pertolongan, perlu bantuan, perlu saran, teman kita nggak akan sungkan-sungkan untuk memberikannya gitu, membantu kita gitu kan. Itu salah satu tips mungkin ya, agar kita berteman. Jadi jangan hanya kita mencari subscriber dan jam tayang, tapi carilah pertemanan yang banyak kan gitu kan. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan pertemanan yang banyak adalah, kalau yang saya praktekkan, setiap komentar teman yang ada di video kita diberi jawaban komentar lagi, bukan hanya diberi like dan lope ya, tapi kita beri komentar dengan cara kita balik lagi mengunjungi channel teman kita, dan kita memberikan komentar kembali di channel kita. Makanya teman-teman bisa cek ya, di channel saya, di video saya, semua komentar yang ada di video saya pasti akan saya jawab kapanpun itu, walaupun belum semua saya jawab ya, tapi kapanpun akan saya jawab gitu. Nah, itu salah satu tips ya, agar kita bisa berteman lebih baik lagi gitu kan. Akhirnya kita kan, kalau kita sering mengunjungi, berteman, saling komentar, oh ini channelnya ini channelnya ini, terus saling datang, saling kunjungi. Nah itu, jadi kalau bisa, kalau boleh, jangan hanya dikasih like dan dikasih lope. Kalau mungkin setingkat artis dikasih like atau lope, atau tidak dijawab sama sekali komentarnya pun mungkin sah-sah saja, karena mereka punya fans. Tapi kita kan bukan siapa-siapa gitu kan. Makanya intinya itu gitu kan. Yang kedua, yang selanjutnya yang saya pakai, kenapa? Alasannya begini teman-teman, kenapa kita harus memberikan komentar?
minimal kita menghargai waktu teman kita, meluangkan waktu dan meluangkan jarinya untuk menulis komentar di video kita. Minimal kita hargailah itu dulu, ya. Minimal gitu kan. Teman kita sudah meluangkan waktu, ya, untuk menggerakkan jarinya, memberikan komentar di video kita. Kenapa kita tidak balas teman-teman kita itu? Nah itu, gitu kan. Yang selanjutnya adalah kita begini maksudnya. Jadi kalau masalah subscriber dan jam tayang, biarlah, yang penting kita bener gitu ya. Yang penting kita bener. Benernya gimana? Mensubrek itu kan gratis ya, tidak ada biaya ya, gratis lah. Kenapa sih kita tidak mau memberikan kebahagiaan sedikit lah kepada teman dengan cara mensubrek teman kita, ya, gitu kan? Mudah-mudahan dengan cara memberikan kebaikan sedikit itulah, ketika sedikit kepada siapapun, ya, akhirnya kebaikan itu akan balik lagi kepada kita dari jalan yang lain mungkin oleh Tuhan. Karena kata orang lain, Tuhan itu tidak tidur, ya. Jadi kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, saya yakin kebaikan itu akan kembali lagi ke kita, ya. Makanya kepada teman-teman jangan terlalu mikirin, ya, apakah dia membalas kebaikan kita atau tidak, jangan dipikirkan gitu kan. Yang jelas niatan kita memberikan sedikit, ya, yang kita mampu, ya, dengan cara mensubrek video channel teman kita gitu kan, gitu. Itu yang saya apa ya, yang saya lakukan gitu ya, dalam bermain YouTube itu, seperti itu. Teman-teman, mungkin itu sedikit, ya, pengalaman lika-liku perjuangan saya dalam YouTube, ya, sampai akhirnya saya mendapatkan surat cinta dari YouTube. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.